أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء برسالة الشريعة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil bashar wa ahsanu lil farji faman lam yastati' fasyam fa innahu lahu wijah. Wa qala aidan tunkahul mar'ah li arba'in limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha al-tar bidati din taribat yadaka. Wa qala aidan miskinun rajulun la imra'ata lahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Para tokoh terkemuka, khususon Sohibul Hajat, acara ini yang saya hormati, dan semua jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, semuanya yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di malam ini kita bisa menghadiri thalabul ilmi, pengajian umum di Masjid An-Nur di saat kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-79. Kemarin rata-rata daerah kita sekitar Colomadu, mungkin tidak seluruh Indonesia, biasanya ada istilah kirakatan ya. Karena semalam kalau lewat kemana-mana banyak jalan kecil-kecil yang ditutup karena masing-masing wilayah itu ada acara kirakatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kemerdekaan yang sudah diraih 79 tahun ini Allah jadikan sebagai momentum bangsa Indonesia meraih kemerdekaan sesungguh-sungguhnya. Kemerdekaan bukan hanya dirasakan oleh sebagian orang, kemerdekaan bukan hanya dirasakan oleh sekelompok orang, kemerdekaan bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang, kemerdekaan bukan hanya dirasakan oleh sebagian partai yang ada, tapi kemerdekaan dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
negerinya subur makmur, pemimpinnya adil dan bijaksana, rakyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negeri ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga di malam ini pengajian dalam rangka syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Diah Asri Uriningrum binti Bapak Sumarno sudah milad gitu ya, merayakan miladnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya dalam keberkahan, disehatkan badannya, ditentramkan rumah tangganya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan apapun yang menjadi pekerjaannya senantiasa dimudahkan dan dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak orang-orang yang senantiasa mencintai dan menyayanginya, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat dan zalim terhadapnya. Amin. Sholawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita Kanjeng Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi dan tabiannya, dan yang turut pada ajarannya sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum saya langsung ke tema, saya mau bertanya dulu. Kita negeri ini, Indonesia, sudah merdeka berapa tahun? 79. Sudah merasa merdeka belum? Sekali lagi, kita sudah 79 tahun merayakan kemerdekaan. Bapak Ibu sudah merasakan belum kemerdekaan ini? Oh, negaranya merdeka. Jadi alhamdulillah, nggak berasa kemerdekaan sudah diraih. Pendahulu-pendahulu kita harta, tenaga, bahkan nyawa dikorbankan untuk mencapai kemerdekaan ini. Tugas kita mengisi kemerdekaan itu. Tapi saya ada peribahasa yang mengatakan rakyatnya masih kayak ayam mati di lumbung padi. Lumbung padi tempatnya padi, ayam doyan makan padi. Ironis sekali, ayam bisa mati di lumbung padi. Negeri kita diakui negeri yang subur, makmur, gemah, limpah, loh, jinawi. Apapun ada, sampai ada nyanyian batang pun bisa jadi ubi. Negeri luar Eropa berbondong-bondong, dari mulai Portugis, Belanda beratus-ratus tahun, bahkan Jepang datang ke negeri kita, mengeruk harta kekayaan kita, diakui. Bahkan sekarang semakin banyak diketemukan, bukan hanya di Indonesia, hampir di setiap negeri-negeri Muslim atau negeri-negeri yang banyak mayoritas Islamnya, kekayaan alamnya Allah limpahkan semua. Tapi apa yang terjadi? Kekayaan alam yang dimiliki negeri ini tidak bisa dinikmati oleh seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Jadi mudah-mudahan semakin hari semakin baik, semakin tambah minggu, semakin tambah bulan, semakin tambah tahun, benar-benar kemerdekaan ini dirasakan oleh rakyat yang ada di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Makanya dengan pesan Rasulullah SAW, "Fawallahi ma faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum an tubsala dunya alaikum kama musitas ala man kana qablakum." Sungguh demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan jikalau umat Islam ditimpakan kefakiran. Justru aku khawatir jikalau dunia ini Allah bentangkan sebagaimana dunia ini pernah dibentangkan kepada umat-umat terdahulu, seperti kaum Ad, kaum Samud. Badannya tinggi besar, kuat-kuat, umurnya panjang-panjang, harta kekayaannya melimpah, bahkan gunung pun bisa dipahat. Mereka cuma diminta supaya menyembah Allah, bertakwa kepada Allah.
tapi kenyataannya diturunkan nabi-nabi kepada mereka. Mereka ingkar kepada Allah dan mencari-cari sembahan selain Allah. Kemaksiatan merajalela, semuanya diludeskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran diabadikan kaum Sabah, saking terkenalnya itu sehingga kaum Sabah syukur makmurnya disebutkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah cuma minta kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu. Silahkan kalian makan semua rizki yang aku limpahkan kepada kalian. Syaratnya satu, washkurulah, bersyukurlah kalian kepada Allah. Tapi kenyataannya kaum Sabah tidak pandai bersyukur. Akhirnya mereka dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirimkan banjir dengan jebolnya tanggul yang ada di Maghrib. Tidak ada satu pun yang tersisa dari mereka. Hadirin rahimakumullah. Apa sih yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW? Fatana basuha kama tanala basuha, dengan kekayaan, kesyukuran, kemakmuran yang Allah limpahkan kepada kalian itu adalah kalian saling berebut antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kaya semakin kaya, yang susah semakin nyungsep. Itu yang dikhawatirkan Rasul, bukan harta kekayaannya, bukan kemelimpahannya, tapi kelimpahan dan kekayaan itu hanya diperebutkan oleh orang-orang tertentu saja. Sementara tidak dirasakan oleh sebagian banyak orang yang ada di dalamnya. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul. Fatuhlikakum kama ahlakashum, sabda Rasul. Kalau seandainya dunia yang Allah limpahkan kepada kalian cuma jadi rebutan saja, saling memperkaya diri tanpa memperhatikan yang lainnya, maka Allah akan lenyapkan kalian sebagaimana umat terdahulu pun dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam momentum hari kemerdekaan ini, mudah-mudahan kesyukuran kemakmuran yang dimiliki oleh bangsa ini bisa dirasakan oleh rakyat keseluruhan yang ada di negeri ini. Amin ya robbal. Jangan panjang-panjang ya, itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah syukur kita. Syukur kita akan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah merasakan yang namanya dijajah. Kita tidak pernah merasakan adu senjata, bambu runcing melawan senjata yang teknologi canggih negara-negara. Kita cuma diberi tugas oleh leluhur-leluhur kita untuk mengisi kemerdekaan ini yang sudah kita raih. Dengan adanya reformasi tahun 97-98, harapan kita semakin baik negeri ini. Tapi silakan pikirkan sendiri-sendiri, apa kondisinya semakin baik, apa kondisinya semakin ruwet, apa kondisinya semakin aman, apa kondisinya semakin susah, apa rakyatnya semakin tentram, apakah semakin berantakan. Yuk kita berubah, bukan hanya berubah salah satunya, tapi seluruhnya harus berubah. Rakyatnya berubah untuk lebih baik, pemimpinnya berubah untuk lebih baik, pemimpinnya semakin sayang rakyatnya. Insya Allah ketika para pemimpin sayang rakyatnya, rakyatnya pun akan mendukung program-program pemerintah. Nah, hadirin rahimakumullah, pada malam ini saya dikasih tema kunci rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika ada orang yang sudah rumah tangga, bahasa kita, ketika ada orang yang sudah menikah, bahasa kita disebut rumah tangga? Ayo coba. Terdiri dari dua suku kata, rumah dan tangga. Ternyata orang tua dulu itu gak semata-mata memberikan dua kata itu, kecuali ada filosofinya. Rumah itu ibaratkan tempat tinggal yang nyaman, di mana kita ada rumah itu ada atapnya sebagai naungannya, ada dindingnya, ada pintu-pintunya, ada jendelanya, ada kamar-kamarnya. Ketika kita berada dalam rumah, kita menginginkan supaya kita aman, nyaman, terdiri dari suami, istri, kesananya rumahnya menjadi rumah keluarga, terdiri dari anak-anak, dan gak sedikit pun di rumah kita ada orang tua, ada mertua, ada adik, ada keponakan. Makanya kalau tidak melibatkan saudara-saudara yang lain, biasanya disebut rumah kecil bahagia. Biasanya kalau rumah kecil bahagia baru nikah suami dan istri,
kalau misalnya sudah punya anak terdiri dari anak-anaknya. Sedangkan tangga, kalau maaf ya, kalau di Sunda itu tangga itu namanya taraje. Kalau di sini namanya apa? Tangga itu, tangga ya. Bahasa Jawanya apa? Tangga aja ya. Taraje. Tangga itu kan terdiri dari beberapa hambalan. Hambalan itu titian. 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Ketika kita meniti titian, tidak bisa kita 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Kalau itu dilakukan, kalau nggak hati-hati, celaka nggak kira-kira? Berarti kalau pengen aman, pengen nyaman, harus berhati-hati. Syaratnya 1, dan ingat harus step by step, hiji-hiji, siji-siji, 1, 2, 3. Perhatikan, jangan sampai ketika kita melintasi titian tersebut ada paku, ada lem, ada cairan yang bikin licin. Kalau nggak hati-hati, kita akan terpeleset dan akhirnya terjatuh. Dan biasanya kalau zaman dulu itu tangga itu untuk meraih sesuatu. Misalnya ada pohon buah, kita mau ngambil buahnya pakai tangga. Tangganya dibuatnya dari bambu atau dari kayu, ada titian-titiannya, otomatis tengah-tengahnya bolong. Tangga itu adalah sarana untuk mempercepat mendapatkan sesuatu, tapi harus berusaha. Tidak salapin. Kita untuk mendapatkan buah di sebuah pohon tidak bisa salapin buah langsung di tangan kita, harus berusaha. Nah, ketika berusaha itulah diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan. Demikian juga rumah tangga. Kalau orang cuma lihat rumahnya yang diinginkannya, yang digambarkan kesenangannya. Coba kalau misalnya kita dulu belum punya rumah, ketika membayangkan rumah impian kita yang digambarkan apa ya Pak? Kondisinya dan kesenangan kalau rumah itu kita dapat, kita tinggal di dalamnya beserta istri dan anak-anak. Itu yang kita gambarkan. Tapi ternyata untuk mendapatkan rumah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau tadi ada tangganya, ternyata harus diperjuangkan. Nah, rumah tangga, kita menginginkan kondisi suami dan istri hidup dalam keadaan berkeluarga, kesananya nanti punya anak, punya cucu, keinginkan kehidupan yang sakinah. Sakinah itu tentram, ayem, adem, tidak awet rajin. Tahu awet rajin tuh, Pak? Awet rajin itu bahasa orang Jawa Barat. Awet rajin itu rumah tangganya awet, gak cerai, tapi ribut mulu. Nah, itu namanya awet rajin. Sakinah, tentram, ayem, mawaddah, penuh dengan rasa cinta, warahmah, penuh kasih sayang. Itu yang kita gambarkan. Tapi yang namanya rumah tangga tidak semudah itu mendapatkannya. Namanya hambatan, tantangan, ancaman, godaan, gangguan pasti ada. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah kunci. Ketika ada sebuah tempat untuk mendapatkan isi dan dalamnya itu, biasanya ada pintu. Ketika ada pintu, pasti ada lubang kuncinya. Ketika ada kunci, pasti ada anak kuncinya untuk membuka itu semua. Ketika kuncinya kita dapat, kita buka kuncinya dengan cara berusaha, insya Allah setelah terbuka pintunya, apa yang ada di dalamnya akan kita dapatkan. Nah, di sini temanya kunci rumah tangganya. Kuncinya apa sih? Ketika kita mengharapkan keluarga yang sakinah mawaddah, langkah pertama untuk mendapatkan kuncinya itu adalah sebelum pernikahan itu sendiri. Orang Jawa, orang Sunda sering kalau misalnya kita mau nikah itu dilihat calonnya itu babak, bebek, bibit, bobotnya. Betul ya kira-kira? Nah, ini sebetulnya kunci yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'ah li arba'in. Dinikahnya perempuan itu karena 4 hal. Yang pertama, 5 liha. Ada yang nikahnya itu dikarenakan hartanya. Wali jamaliha, ada yang nikah perempuan itu dikarenakan kecantikannya. Wali hasabiha, ada
agamanya. Apa kuncinya? Rasulullah bersabda, "Fasfar bidza idin tarimat yadaka." Ambil oleh kalian orang yang kuat agamanya, niscaya selamat kehidupan kalian. Kalau seandainya kita nikah dengan seorang perempuan, dia punya harta yang banyak, dia punya harta warisan yang melimpah dari orang tuanya, sedangkan suaminya biasa-biasa saja. Orang Jawa bilang cuma bawa tok, karena faktor sayang, Pak. Kemudian terjadilah pernikahan. Ketika suami istri itu terjadi saling sayang, saling kasih cinta di awalan, di pertengahan terjadi perdebatan, di pertengahan terjadi percekcokan. Maaf, kalau punya harta tidak diikat dengan agama yang baik, artinya istrinya nggak solehah. Kira-kira diungkit nggak kira-kira? Kamu kok nikah aja bawa katok, sekarang begitu tentang. Banyak sekali seorang istri apalagi mempunyai penghasilan lebih tinggi daripada sang suami, jatuh harga diri suami. Ada yang kayak gitu? Tapi kalau ngerti agama, kalau agamanya paham kemudian diterapkan, insya Allah setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun, sebanyak apapun harta kekayaannya, tetap akan selalu hormat terhadap suami. Yang kedua, walijabaliha. Ada yang nikahnya itu karena kecantikannya. Orang normal pasti pilih-pilih, betul kan? Makanya kalau masih ada bujangan di sini, banyak yang bujangan ya. Gak usah terlalu istimewa, gak usah terlalu ideal jadi calon istri. Ya Mas ya, gak usah. Yang penting mah cantik, pinter, soleha, dia kaya, terima. Makanya orang cara bilangnya dan dindun, cari yang dan dananya oke, din agamanya kuat, dunianya banyak. Jangan cari calon istri yang dindun. Oh dan dindun, jelek adatnya, rungsing, ngomel mulu, dia pedit alias pelit, gede kentut, pusing. Nah, kalau misalnya dia cantik tapi tidak didasari dengan agama yang kuat, kemudian nikah dengan kita, ketika masih mesra-mesraan, sayang, tidak ada permasalahan, kecantikannya untuk sang suami, suatu ketika ada masalah dalam rumah tangganya, kemudian terjadi percekcokan, maaf, orang yang gak kuat agamanya, bisa jadi kecantikan bukan untuk sang suami, kecantikan dijajakan untuk orang lain. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, wali hasabiha, karena keturunannya. Kalau keturunan, meskipun gak jamin ya, gak jamin bapaknya kiai, anaknya harus jadi kiai, bapaknya pejabat, anaknya pejabat, gak mesti. Kalau gak dibalut dengan agama yang kuat, kadang-kadang merasa sok ningrat gitu, merasa ada turunan darah birunya. Sementara kalau laki-lakinya gak punya jabatan, gak punya apa, maaf, jika ada permasalahan suka direndahkan dan dilecehkan. Tapi insya Allah semuanya itu baik harta, kecantikan, keturunan, kalau dibalut dengan agama yang kuat, artinya istrinya solehah, insya Allah tidak akan memberikan kemandaratan dalam rumah tangganya. Dia kaya kekayaannya untuk berjuang bersama, dia cantik kecantikannya untuk suami, dia keturunan yang gak akan dipamerkan. Kemudian insya Allah tujuan utamanya rumah tangga ini bukan hanya di dunia saja, tapi pengen reunian lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jaminan orang kaya rumah tangganya langgeng, betul kan? Tidak ada jaminan wajahnya tampan, istrinya cantik, rumah tangganya awet. Dan tidak jaminan kita keturunan A, B, C, rumah tinggal juga tidak akan terjadi perceraian. Bahkan di Indonesia mah, dengan adanya medsos, hampir setiap saat, setiap hari kita disodorkan dengan berita-berita perceraian, dengan berita-berita macam-macam tentang rumah tangga. Kalau dibilang kaya kurang
Kalau dibilang ganteng, cantik, artis, gimana kurang gantengnya, gimana kurang cantiknya, betul nggak kira-kira? Tapi rumah tangganya nggak jamin. Bahkan yang sudah berpuluh-puluh tahun pun rumah tangga, tidak ada jaminan rumah tangganya sampai awet. Makanya hadirin rahimakumullah, itu patokan agama itu yang paling penting, kuncinya untuk keberkahan, untuk keselamatan, untuk kebahagiaan. Ini kan kuncinya. Kemudian hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada para pemuda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah fayatajawwaz. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk berumah tangga, nikah. Kenapa harus nikah? Fa innahu aqaddu lil basar. Karena dengan nikah kamu akan bisa menjaga pandangan dari pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahsanul farji, dan akan bisa menjaga kemaluan dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemalamnya sate, kalau kalian pemuda belum mampu, fa innahu lahu shaum, maka baginya puasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa insyaallah bisa menjaga diri. Kita tidak mengenal yang namanya kependetaan atau kebiksuan atau kepasturan yang tidak boleh punya pasangan. Kita justru dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhadul ahla fa innahu arzaqun. Kalau kalian pengen dibukakan pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkeluargalah. Masuk akal gak, Pak? Sebanyak apapun yang kita punya waktu bujangan, bisa kontrol keuangan ya, Pak? Pas bujangan, kira-kira kalau sebanyak apapun penghasilan kita waktu bujangan, belum punya nikah, bisa kontrol keuangan ya? Sebagian besar gak bisa. Berapapun yang dapat habis, gaji berapapun habis. Itu ada yang bisa berarti sebagian kecil, sebagian besar gak bisa. Karena apa? Apalagi orangnya yang suka royal. Kalau suka royal biasanya kumpul-kumpul, traktir orang, traktir orang dan lain sebagainya. Suatu ketika ngumpul lagi gak traktir, kan udah ditanyain sama orang, kok jadi pelit sekarang? Gak enak, traktir lagi. Untuk nyimpen saja nggak bisa, masih bujangan. Tapi setelah rumah tangga banyak sekali, Pak, yang tadinya rumahnya ngontrak, sudah rumah tangga setahun 2 tahun ngontrak, akhirnya punya rumah. Yang tadinya jalan ngojek, gojek, lama-lama punya kendaraan, dari mulai motor, punya kendaraan mobil dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya waktu bujangan kayak jarang, bukan gak ada, jarang, karena tidak bisa mengatur keuangannya itu. Tapi kalau sudah rumah tangga, karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya rumah tangga ada yang mengatur keuangan. Karena apa? Ketika laki-laki melakukan sesuatu, dia ingat masih ada pasangan kita yang nunggu di rumah. Apalagi kalau keuangannya diurusnya oleh istri. Betul nggak, Bu? Kalau keuangan suami terus sama istri mah jadi, mah jadi perabotan, jadi rumah, jadi kendaraan. Tapi istrinya yang solehah ya, istri yang solehah jadi. Tapi kalau seandainya keuangannya mayoritas dipegang oleh suami, istri banyak yang nggak percaya. Betul nggak, Bu? Apa yang nggak percayanya? Takutnya, ya takutnya begitu. Namanya suami kaya, duitnya banyak, takutnya tergoda sama yang lain. Nah, hadirin rahimakumullah, makanya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ujangan guru saya tentang ujian-ujian rumah tangga. Ini berlaku kalau belum berumah tangga sebagai gambaran, suatu ketika harus bisa menghadapi. Kalau sudah berumah tangga jadi perenungan. Kalau ada hal yang menyangkut kita, mudah-mudahan sedikit dirubah, karena tujuan pernikahan itu supaya kita terjadi sakinah, mawaddah,
warahmah, bukan ketemu di dunia, tapi ngumpul lagi di akhirat. Menurut data Kementerian Agama, di pengadilan agama seluruh Indonesia, tingkat perceraian 10 tahun terakhir ini semakin meningkat. Dan di Jawa Barat posisinya nomor 1, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 ya Jawa Tengah. Memang dari segi penduduk juga Jawa Barat penduduknya paling banyak, ya kan? Nah, konon saya pada silaturahmi di Cianjur, yang menempati di Jawa Barat perceraian tertinggi itu di Cianjur, yang kedua di Sukabumi. Di Jawa Timur pun sama, banyak wilayah-wilayah. Kalau dulu mayoritas perceraian itu timbul dikarenakan faktor ekonomi. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin modern, semakin teknologi berkembang, medsos sudah siapapun bisa pegang. Ternyata faktor ekonomi menjadi urutan kedua. Saya bahas saja. Yang pertama, faktor pertama, rumah tangga bisa jadi berantakan. Rumah tangga yang harmonisnya itu bisa jadi tercerai-berai. Faktornya adalah perselingkuhan. Laki-laki digoda, perempuan tergoda. Itu silakan cek di data di Karanganyar pun sama. Ternyata paling banyak itu faktor perselingkuhan. Makanya bahaya Bu, kalau kita ngakunya maaf ya umat Islam, tapi kita tidak pandai menjaga diri sebagai layaknya umat Islam, banyak yang terjadi. Bahkan ada penelitian lagi, sekarang 60-70% anak-anak SMA sudah kehilangan keperawanan dan alhamdulillah. Makanya harus hati-hati juga. Ini di rumah tangga aja, suami tergoda, istrinya digoda. Makanya ada penyebabnya. Ketika istrinya tergoda, siklus Pak. Ini harus paham, satu-satunya siklus. Dan istri pun harus maklum. Ketika awal rumah tangga, misalnya maaf nikah umurnya rata-rata 25 tahun sampai umur 30 tahun, 3 bulan aman, 6 bulan aman, ada yang setahun aman. Tapi ketika setahun ke atas, godaannya maaf, senengnya sama istri orang. Itu memikir sendiri ya. Jadi senangnya itu sama istri orang. Apalagi maaf, kalau ada istri muda yang baru hamil muda. Kalau bahasa orang Sunda kagoda, tergoda, senang. Makanya ada peribahasa kita, rumput tetangga. Nah, keren semua. itu godaan yang luar biasa. Makanya maaf, rumah tangga baru setahun, kadang-kadang kecemburuan dari seorang istri itu paling tinggi. Itu siklus. Kemudian biasanya, kalau biasanya itu gak semuanya. Kalau sudah 30 tahun menjelang 40 tahun, anehnya itu laki-laki godaannya itu janda. Gak senang sama istri orang, tapi janda. Baik statusnya itu yang masih janda ditinggal mati, ataupun jandanya itu ditinggal cerai. Godaan. Makanya siklus antara 30-40 tahun, kalau kurang kuat iman, banyak yang rumah tangganya itu berantakan sekitar umur itu. Makanya bagi seorang perempuan, saya dinasihatin oleh guru saya, kalau kondisinya seperti itu, syaratnya yang pertama, istri jangan terlalu dominan di rumah. Artinya semuanya diatur gitu. Sampai beli baju, beli pakaian, kalau nggak cocok sama istrinya itu, kadang-kadang marahnya sampai berhari-hari. Kedua, jangan terlalu dominan. Yang kedua, jangan curiga berlebihan. Boleh tandanya saya kita harus curiga, tapi jangan
berlebihan. Nah, akibat yang berlebihannya itu yang kadang-kadang maaf, setiap suaminya pulang kerja diinterogasi terus, bikin suaminya gak nyaman, nyari kenyamanan yang lain. Itu yang dikhawatirkan. Makanya sering dibilang ada dua jenis kelompok orang yang susah dinasehati. Yang pertama adalah orang yang kecanduan. Kecanduan apapun itu susah dinasehati. Contoh, ada yang merokok di sini? Halo, ada yang merokok? Coba kita nasehati orang yang sudah kecanduan merokok, pasti cari pembenaran. Benar nggak? Padahal yang bikin itu pemerintah, di pokok di labelnya itu merokok menyebabkan ini dan lain sebagainya. Itu saran dari pemerintah, tetap ada pembenaran. Contoh misalnya, anak muda nasihati orang tua yang sudah berpuluh-puluh merokok, Pak, merokok udah berapa tahun? Udah 30 tahun. Canduan dong Pak, ya paling dikit 2 bungkus sampai 3 bungkus. Oh Pak, udah 30 tahun nggak merokok. Coba duitnya kalau dikumpulkan bisa bikin rumah, bisa bikin kendaraan, bisa bikin apa? Kamu merokok ya? Enggak. Punya rumah? Enggak. Punya mobil? Enggak. Mendingan saya merokok, rumah ada, mobil ada, motor ada, kan gitu. Nah, jadi cari pembenaran terus. Makanya orang merokok itu harus tahu Pak, harus tahu kelebihan. Sebetulnya orang merokok itu punya kelebihan. Keunggulan orang merokok itu yang pertama itu pemberani. Berani apa? Berani utang, berani minta. Iya kan? Berani. Kalau nggak punya duit berani utang, berani. Yang kedua itu insya Allah kalau sudah kecanduan rokok, kalau sudah sakit-sakitan, rumahnya aman dari maling. Kenapa? Ketika ada maling di rumah kan batuk-batuk, tidur kurang ajar, makanya aman dari maling. Yang ketiga biasanya pecandu rokok itu awet muda, mudanya awet ya sampai tua, maksudnya kan gitu. Nah, coba dibilangin gitu, sindir orang merokok, pasti ada pembenaran dari dia. Tuh mbak saya umurnya udah 80 tahun, rokok berapa sih lu? Makanya susah dinasihatin. Apalagi kalau sudah yang melarang narkoba. Coba orang kecanduan narkoba dinasihatinnya susah. Berikutnya kecanduan janda, kembali gitu. Namanya kecanduan, namanya berlebihan. Segala berlebihan itu dilarang oleh agama. Innallaha la yuhibbul muslimin. Allah tidak suka orang yang suka berlebihan. Kalau sudah kecanduan susah dinasehatinya. Kecanduan apapun. Nah, yang kedua biasanya yang susah dinasehatin itu adalah orang yang sedang jatuh cinta. Karena orang yang di otaknya sedang jatuh cinta, tembeleng aja dikiranya coklat. Yang tergambar yang merasa itu enaknya aja. Padahal menurut ibunya, udah jangan ke situ, kamu tuh ganteng kalian baru aja masa kok mau. Gak bisa Bu dinasehatin oleh orang tuanya. Orang tuanya udah nunjukin nih calonnya itu begini, tapi karena sudah cinta tetap aja. Makanya konsepnya kalau Rasul itu kalau cinta jangan berlebihan, kalau benci jangan berlebihan. Sedang-sedang saja. Karena apa? Bisa jadi sekarang engkau cintai, suatu saat bisa jadi orang yang kau benci. Dan bisa jadi pula orang yang sekarang dibenci, suatu saat menjadi orang yang tersenangi dan benci. Kalau mau cinta, mau benci, cintalah bencinya karena Allah. Jadi kalau memang dia melakukan hal-hal yang baik, tidak melanggar syariat, diperintahkan oleh agama, kita senang wajar. Karena bisa jadi kalau kita terlalu cinta, baik kepada suami, baik kepada anak, baik kepada apapun lah, salah pun dibela-belain. Contoh misalnya kita saking sayangnya sama anak melakukan salah, dinasihatin bapaknya yang galak siapa? Ibunya. Padahal tahu salah tapi dibela-belain. Tapi kalau benci, kita benci sama orang, meskipun dia baik, meskipun dia benar, pasti dicari kejelekannya. Nah, oleh karena itu rahimahumullah, yang pertama itu tadi penyebab rumah tangga jadi berantakan
penyebab rumah tangga jadi berhenti di tengah jalan? Karena nomor utama itu perselingkuhan, suaminya tergoda. Nah perempuan, kecuali perempuan nakal ya, itu tergoda, digoda. Makanya banyak sekali perempuan itu yang jatuh ke buayan orang lain ketika dia menceritakan kelemahannya, menceritakan aib rumah tangganya, menceritakan keluh kesahnya kepada laki-laki lain. Makanya ini pantangan sebetulnya dalam rumah tangga. Ibu, sesusah apapun rumah tangga, sepelik apapun dalam rumah tangga, jangan coba-coba cerita sama orang lain, apalagi mantan pacar. Makanya ada istilah apa Pak Asep? CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Makanya udah berpuluh-puluh tahun, umurnya 50 tahun, 60 tahun, kalau ada reunian, istrinya gak boleh ngizinin tuh. Ada yang gak sampai ngizinin suaminya ikut reunian karena tahu ada mantan pacarnya. Dan anehnya kita, padahal kita sudah berumah tangga berpuluh-puluh tahun, kita sudah punya anak, bahkan nggak sedikit punya cucu. Kalau ketemu mantan pacar masih ada istilah apa ya bahasanya, nyeblak gitu kan? Ada nyeblak, padahal biasa-biasa saja. Nanti dari Allah, ini peringatan bagi laki-laki. Kalau ada masalah di rumah tangga, jangan biarkan istri mencari kenyamanan di tempat yang lain. Selesaikan di rumah. Karena ketika istri kita sudah mencari kenyamanan pada orang lain, terutama kepada laki-laki, bahaya. Jangankan kepada laki-laki, Bu, curhat sama-sama perempuan bahaya. Nah, kamu kan masih cantik. Kan gitu. Apalagi curhatnya di tempat senam, lah udah bahaya. Apalagi cerita tentang rumah tangganya itu ke tempat-tempat yang begitulah. Jadi bukan kemaslahatan yang kita dapatkan pada saat itu sih kayaknya iya tenang. Tapi ketika saran dari teman-temannya yang tidak baik dilakukan, justru ujung-ujungnya malah berantakan rumah tangga. Kalau guru saya sering bilang, kalau kau mau menangis, kalau kau mau menjerit, kalau kau sudah gak tahan tentang rumah tanggamu, jangan nangis di sini, jangan keluh kesah di sini, bangunlah di sepertiga malam, ngadulah kepada Zat yang Maha Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bangun pada saat itu, yang mohon ampun diampuni, yang minta sesuatu akan Allah kabulkan. Makanya Pak, jangan biarkan istrimu menangis, meneteskan air mata di pelukan orang lain. Jangan biarkan istrimu mencari kenyamanan selain pada suaminya. Bagaimana caranya? Jangan lebih diam-diaman lebih dari 3 hari ya Rasul. Karena kalau misalnya sudah diam-diaman, bahaya tidur pun pantat-pantatan. Kalau sudah pantat-pantatan, gak nyaman lagi sarwana. Kode baik gitu kan, lakinya begini, perempuannya begini, akhirnya kamar 3, masing-masing satu kamar, istrinya kamar yang satu, suaminya kamar yang satu, anaknya kamar yang satu. Bahkan gak sedikit, akhirnya suaminya malas pulang ke rumah. Selesaikan masalah. Kalau ada masalah apapun, jangan dibiarkan lewat 3 hari. Kalau udah lewat 3 hari, setan itu paling suka kalau seandainya rumah tangga ini berantakan. Siapa yang dipengaruhi itu? Itu adalah manusia namanya orang hasud. Apa itu orang hasud? Hasud itu adalah iri dengki. Orang yang tidak pernah merasa suka, orang tidak pernah merasa senang kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau misalnya orang dengki, rumah tangganya senang, kemana-mana bergandengan tangan, ceria dan lain sebagainya. Orang yang hasud agak suka. Ketika ada temannya, saudaranya, tetangganya itu yang dihasudinya itu jatuh, rumah tangganya berantakan, anaknya nggak keurus, wah dia bangga. Makanya hati-hati orang hasud itu bahaya. Nah, Bapak Ibu dari Allah, bagaimana sih supaya kita tidak terjadi perselingkuhan itu? Yang pertama tadi, agama diperkuat. Bagaimana caranya? Ngikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Saya bukan Rasul, saya bukan
setidaknya mirip-mirip lah. Contoh Rasulullah SAW di rumah tangganya itu paling senang mau kemana-mana, mau ngapain juga sering mencium kening sang istri. Coba biasakan, jangan waktu masih muda-mudanya dan nikahnya baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih kebiasaan mau pergi kemana-mana pamit cium tangan istrinya, suaminya nyium keningnya. Udah kakek-kakek juga silakan itu lakukan, itu salah satunya diantaranya untuk melanggengkan. Yang kedua, disunahkan sering mandi bareng sama suami. Ih, katanya udah tua mah. Lengket. Rasulullah tuh paling senang sering melakukan bareng mandi sama istrinya. Kemudian kalau tidur biasakan sering selimutan bareng. Jadi satu selimut untuk berdua gitu loh. Nah pokoknya kalau udah pantat-pantatan kau ke kiri kau ke kanan biasanya itu biasa. Kemudian yang keempat, sering bermanja-manja dengan istri. Jadi istri itu senangnya itu dipuji, Pak. Istri kalau sedang ngomong, kalau sedang amarah, kalau sedang emosi, jangan dipatahin pada saat itu. Gak kelar, 3 hari minimal, nanti ribut. Karena apa? Mayoritas perempuan itu, kalau ada masalah, maaf ya, dalam rumah tangga, yang diceritain bukan hanya pada saat itu, 10 tahun, 20 tahun bapak punya salah, ngomongin lagi. Bener gak Pak? Dan kalau udah paham begitu, memang karakter bukan hanya suami bapak doang, mayoritasnya begitu. Makanya li ta'arufnya ini kita harus saling pengertian antara suami dengan istri. Tidak bisa kita menyimpulkan ketika melihat ada orang tersenyum kemana-mana gandengan tangan, hakikatnya dia juga sedang berbahagia. Gak mungkin juga. Atau misalnya, suami sama gak romantis, kan? Suami saya mah gak ada romantisnya ketika melihat ada pasangan lain bergandengan tangan dan sebagainya. Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, setiap pasangan itu mengungkapkan rasa sayangnya itu dengan caranya masing-masing. Karena apa? Semuanya punya karakter masing-masing. Orang yang karakternya pendiam, kalau nggak diajak ngomong, nggak ngomong. Tapi kalau ngomong selalu nyeletuk, bikin sakit hati, nggak bisa disamakan sama orang yang banyak ngomong. Semuanya diomongin. Ketika Bapak punya pasangan istrinya, biasa menurut Bapak, itu nggak penting ngomongin, tetap diomongin, dengerin aja Pak. Tapi jangan anggap aja radio butut depan dia yang marah gitu kan. Jadi artinya itu, dengerin aja karakternya seperti dia begitu. Kalau mau merubah karakter dasar, gak bisa berubah dengan ucapan kita. Coba kalau misalnya Bapak sebagai suami mau menasihatin istrinya, pengen merubah karakternya, niat baik bisa berubah jadi gak baik, ribut Pak. Jadi mana solusinya? Udah saya sering bilang, cari pihak ketiga. Pihak ketiga itu kalau dalam pacaran biasanya bikin ubah, gitu kan? Ya, pacarnya sama siapa, nikah sama siapa. Tapi pihak ketiga ini adalah maksudnya siapa orang yang paling disegani, dihormati dan didengarkan oleh istri kita. Jadi ketika misalnya kita mau ini, misalnya ada kiai A, B, C, D, ngobrolnya sama kiainya. Misalnya dia ngomongnya punya kakaknya, saudaranya, pamannya yang lebih didengarkan, ngomongnya anak pamannya. Dan jangan sampai istrinya tahu kita ngadu, ribut juga masalahnya. Nah insya Allah kalau pihak ketiga yang mengeluarkan, sedikit demi sedikit akan berubah. Karena kalau karakter dasar susah dirubah Pak. Kalau karakter dasar, kalau bahasa kita bawaan orang ya, bawaan orang kita mau merubah itu step by step. Contoh misalnya bawaan orang itu orangnya mudah kesinggung. Kita dilalahnya kalau bawa istri kita di rumahnya, dia akrab banget sama keluarganya dan lain sebagainya. Pas giliran istri kita dibawa ke orang tua kita, bergaul dengan keluarga kita, dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit merasa dirinya yang ngomongin dan lain sebagainya. Ada nggak yang kira-kira karakternya gitu? Nah ini suami yang harus maklum. Harus maklum kalau misalnya nggak bisa ngajarin, contohin. Contoh, misalnya seorang istri, ini
mungkin kuliah untuk ibu-ibu yang punya mantu, calon mantu nanti yang punya anak perempuan. Kalau sudah menikah itu, jadikan mertua itu sebagai orang tuanya sendiri. Jangan statusnya mertua, kayak orang tua sendiri perlakukan gitu. Kalau mau ngasih sama ke orang tuanya suami, ke orang tuanya anak. Tapi kalau harta yang dipakai itu harta suaminya, izin dulu sama suaminya. Satu. Yang kedua, kalau berkunjung ke rumah mertua kita, jangan nunggu disuruh. Karena kalau mertua maka mungkin nyuruh, apalagi baru datang. Tapi hidang masalah kalau itu. Sadar diri gitu kan gitu. Jadi kalau sudah bangun tidur, jangan biasakan kamarnya berantakan. Lihat rumah, jangan disuruh nunggu nyapu, ngepel, kemudian kompornya lain, masak air kalau perlu ya masak nasi dan lain sebagainya. Mertuanya bangun, lihat sudah rapi, neng diam aja, mbak diam aja di rumah biar di sini. Itu basa-basi orang tua, basa-basi mertua. Tapi kalau itu sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan, mantunya di rumah mertuanya seperti kayak begitu, dibanggain gak sama mertuanya? Itu sampai sekampung tahu tuh. Pasti mertuanya bilang mantu saya begini, mantu saya begini, jadi kebanggaan. Makanya sering dibilang, jadilah menantu kebanggaan mertua. Kalau menantunya sudah jadi kebanggaan mertua, kemudian ada masalah di rumah tangganya, yang dibelain anaknya apa mantunya? Mantunya. Tapi kalau seandainya kita datang ke rumah mertua kayak tamu, padahal mah sudah lewat 3 hari 3 malam, karena ada karakter dasarnya pemalu kata dia. Bangun padahal sudah bangun, tapi malu sama orang tua, malu sama mertua. Kadang-kadang nunggu bangun dulu, ke air belakangan, kadang-kadang mau kotor juga. Bukan gak mau sebetulnya mah, tapi kadang-kadang ya merasa gak risih, gak enak. Nanti kalau seandainya habitnya itu sudah dibiasakan di rumah mertua kurang bagus, itu orang tua merasa gedeg, kadang-kadang mulailah pengaruh dari orang tua atau mertua kepada anak-anak dia yang tidak baik. Nah itu kalau orang tua saya dulu itu yang nasihatin anak mantunya itu dulu hal-hal seperti itu, karena urgent. Kalau nggak diajarin, nggak diingetin sebelum rumah tangganya berpuluh-puluh tahun akan jadi rumah tangga. Nah kemudian sebelum nikah, apalagi sudah nikah, anak perempuan itu minimal sudah bisa masak. Kalau belum bisa masak, belajar sama orang tuanya. Makanya didik itu kalau kita punya anak perempuan, supaya nanti anak kita itu keluarganya bagus. Kalau pas orang tuanya masak, ajak ke dapur, ajarin caranya. Minimal bikin sayur asam bisa, bikin sop bisa, dan lain sebagainya bisa. Gitu. Jadi ketika rumah tangga itu, kalau misalnya ekonomi suaminya masih pas-pasan, mengelola keuangannya pun akan merasa nyaman, gak harus jajan di luar, masak bisa sendiri. Apalagi sekarang peralatan elektronik sudah pada modern semuanya. Itu Pak. Karena apa? Karena kalau misalnya sama sekali nggak bisa masak, semangatnya ngandelin, beli dan lain sebagainya, mending kalau harta suaminya banyak, rumah tangganya enak, hartanya banyak, nggak jadi masalah. Tapi ketika dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan suaminya bekerja, suaminya nggak punya duit, suaminya sudah tidak penghasilan, istrinya ketergantungan, apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, satu. Yang kedua, faktor cerainya rumah tangga, berantakannya rumah tangga, faktor yang kedua. Dulu faktor yang pertama, yaitu faktor ekonomi. Ketika masih cinta, ada istilah bahasanya apa Pak Marta? Sehidup semati. Tapi kenyataannya engkau mati gue kubur kan? Gak ada yang cuma bahasa-bahasa itu. Saking sayangnya sehidup semati. Makanya ada istilahnya ciri perempuan itu, maaf, ada 4. Yang pertama, ada tipe perempuan itu kunti. Tahu kunti? Cekikikan malam-malam. Jadi biasanya kalau mendapat istrinya itu di nempel, di tempat hiburan, di jalanan. Nah kalau misalnya kita dapat istrinya ketemu di jalanan,
masih seneng, masih cinta, insya Allah bisa diarahin. Tapi suatu ketika kita bikin sesuatu yang tidak enak di hatinya, dikhawatirkannya penyakit lamanya kambuh lagi. Yang kedua ada tipe perempuan pedati. Apa pedati bahasa di sini Pak? Pedati itu kayak andong atau kuda ya. Kalau ada muatan jalan, gak ada muatan yang ketemil. Kalau bahasa rumah tangganya ada uang, abang disayang. Gak ada uang. Yang ketiga, bahaya juga nih. Ada tipe perempuan merpati. Bukan jinak-jinak merpati. Merpati itu contoh. Pak Mata punya jagung, lemparin itu merpati jagung. Nyamperin nggak Pak? Jagungnya habis, tetangganya ada yang lemparin jagung, pindah nggak kira-kira? Bahaya. Jadi ketika suaminya kerjaannya bagus, duitnya banyak, semuanya kebutuhannya dilengkapin, wah udah taat lagi, kanvas lagi. Ketika diuji dengan ekonomi keterpurukan, betapa banyak zaman sekarang suami ditinggalin oleh istrinya gara-gara apa? Kalau daerah selatan dulu, Jawa Barat Selatan, mayoritas sakinah mawaddah. Suaminya di rumah, bininya di Jeddah. Jadi TKW maksudnya kan gitu. TKW. Kenapa? Karena penyakitnya biasanya ketika seorang istri sudah membanding-bandingkan pendapatan penghasilan orang lain dengan suaminya. Orang lain sudah punya rumah, punya kendaraan, apalagi rumah tangganya belum lama, dibandingkan dengan suaminya yang sudah berpuluh-puluh tahun, gitu-gitu aja biasanya begitu. Makanya kalau Nabi itu Allah melaknat kepada seorang istri apabila meminta sesuatu yang di luar kemampuan suaminya. Karena rata-rata ya kalau untuk pemenuhan kebutuhan hidup sebetulnya cukup saja, betul gak gitu? Tapi yang gak cukup itu kalau untuk pemenuhan gaya hidup. Kenapa? Salah gaul. Sosialitanya dengan tante-tante, sosialitanya dengan pengusaha, gak ngukur suaminya, kerjaannya pas-pasan, tuntutannya lebih tinggi. Nah itu yang lebih bahaya. Makanya kalau rumah tangga niatnya untuk kebaikan, rumah tangga untuk ketenangan, sebetulnya mudah-mudah saja. Ketika semuanya saling memahami suami istri hak dan kewajibannya, di rumah tangganya ada kasih dan sayang, insya Allah tenang gitu. Karena apa? Ketika keharmonisan suami istri terbangun, insya Allah efeknya ke anak-anaknya juga. Makanya ada bahasa orang tua begini, kalau ada masalah di rumah tangga, jangan sampai anaknya dengar. Jangan suka ngobrol, amarah, emosi, berantem, kata kasarnya berantem mulut di depan anak. Apalagi masih kecil, mentalnya dan ada sedikit tapi jadi besar. Kata orang tua, jangan suka biasa menceritakan masa lalu di kamar tidur. Sebetulnya ketika kita menceritakan masa lalu, dipancing nih sama istrinya, Mas, dulu pacarnya mana sih? Padahal cuma nanya gitu doang, baik-baik ngomongnya juga. Ngaku, cerita. Akhirnya kadang-kadang cerita, istrinya juga balas. Kadang-kadang yang parahnya, ketika balasannya itu dia ada-ada. Ketika dia ada-ada, udah ribut, gak jadi tuh teman-teman. Makanya udah masa lalu udah lembaran selesai aja, gak usah dibuka-buka lagi, apalagi tempat tidur, gak nyaman. Kemudian yang ketiga, rumah tangga itu bisa terpengaruh berpuluh-puluh tahun rumah tangga gak punya keturunan. Makanya ditempatkan nomor 3 karena jarang sekali ada orang yang bertahan sampai akhir hayatnya dia rumah tangga tetap gak cerai meskipun gak punya anak. Tapi yang namanya rumah tangga, semua orang rumah tangga pasti mendambakan anak dan keturunan. Makanya diajarin oleh guru-guru kita, coba kalau misalnya bertahun-tahun belum punya keturunan, baca Nabi Zakaria. Nabi Zakaria udah sepuh, isinya udah sepuh, alhamdulillah Allah berikan anak. Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, minta sama Allah. Nah, kemudian yang keempat,
rumah tangga bisa berantakan gara-gara pengaruh orang tua ke mertua. Solusinya yang tadi, kalau mau curhat disilang. Laki-laki ke mertuanya, perempuan ke mertuanya. Kalau curhat, jangan curhat ke orang tua kita masing-masing. Nah itu alamat kalau kita curhat masalah rumah tangga ke orang tua masing-masing, kecenderungan orang tua pasti bela anaknya. Karena orang tua itu gak mau anaknya digituin gitu. Makanya kalau misalnya kita disilang, insya Allah secara proporsional. Nah kemudian yang kelimanya, biasanya pengaruh dari saudara dan keluarga. Itu rentan rumah tangganya itu kalau misalnya sudah punya peninggalan dari orang tuanya. Orang tuanya meninggal, punya harta warisan, ada peribahasa saudara jadi orang lain jadi saudara. Dan memang kenyataan dalam hidup sekarang banyak Pak, bukan ada tali darah gitu ya, bukan saudara, lekatnya kayak keluarga. Tapi ini saudara sendiri, keluarga sendiri, gara-gara itu yang tadi saya sebutkan, itu bisa pecah keluarga. Dan kadang-kadang pecahnya keluarga itu biasanya menimbulkan pro kontra di antara suami dan istri. Ketika suami dan istri ini pro kontra tidak bisa menyelesaikan, pengaruh dari saudara-saudara juga bisa berefek kepada rumah tangga kita. Nah, kemudian yang terakhirnya, ujian rumah tangga itu ketika kita terlalu mendengarkan kata orang. Makanya kalau ada dalam rumah tangga masalah apapun, selesaikan dulu dengan cara tabayun. Ketika mau tabayun, klarifikasi sama suami sama istri, bahasanya yang lembut, bahasanya yang baik. Jangan kayak orang introgasi. Karena kalau bahasanya udah panas di awal, itu yang menimbulkan masalah bukan selesai, masalah jadi panjang. Dan ibu-ibu perlu diingat, banyak suami-suami punya teman-teman itu jahil, banyak suami itu punya teman-temannya iseng. Datang kondangan bareng sama istrinya, ada teman suaminya yang iseng karena memang dari zaman sekolahnya suka banyak gitu, suka bilang, bu, kayaknya beda lah yang dibawa tuh. Gara-gara ucapan orang lain atau teman suaminya ngomong begitu, kalau terlalu baperan, istrinya pulang ribut. Nah, itu dari beberapa yang disampaikan tadi, ada beberapa memang realita dalam kehidupan kita. Jadi dalam 5 masalah tadi bisa disimpulkan kuncinya perkuat akidah, perkuat agama. Kalau Nabi bilang, "Tantar beda din dari baca, pegang teguh agama, selamat." Jadi insya Allah kalau kita berumah tangganya mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan terjadi. Kenapa? Karena kita bukan hanya senang berdua kalau sudah rumah tangga, suami dan istri. Suatu ketika Allah karuniakan anak-anak, suatu ketika Allah karuniakan cucu-cucu. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, pasti anak-anak kita pun akan menurut. Contoh misalnya, kalau misalnya bapak tergoda sama perempuan lain, obatnya supaya nggak tergoda apa? Introspeksi. Kalau seandainya bapak punya anak perempuan digituin orang, bapak terima nah gitu. Jadi selalu terngiang-ngiangnya dibalikin ke diri kita. Ketika mau melakukan kesalahan, ingat balikin kepada anak istri kita. Ketika kita tidak mau harga diri kita, istri, anak-anak digitukan sama orang lain, makanya jangan coba-coba melakukan gitu pada orang lain. Jadi disadarkan di sendiri. Karena apa? Maaf, kalau yang sudah tergoda, benar-benar tergoda, dinasehatin oleh siapapun juga akan kenapa. Bahkan hatta kiai sedikit kiai atau habaib yang jelasin, biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya dalam rumah tangga subuh setidaknya habis sholat yang pertama jangan Allahumma lantas jalan. Assalamualaikum Leo sudah pergi ya gitu ya. Yang pertama kan kita belajar istighfar minimal 3 kali. Karena apa? Karena dalam gerik-gerik dari sholat yang satu ke sholat yang lain
baik fisik maupun hati, ada kesalahan yang kita lakukan. Dosa besar sih enggak, tapi kelebat hati, kayak mohon ampun sama Allah. Kemudian baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, kemudian baca takbir 33 kali. Sebelumnya kalau misalnya Bapak biasa baca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Kalau pakai doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadika, baca, dibiasakan. Kemudian berdoa. Setiap yang berkeluarga pasti menginginkan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Al-Qur'an diajarkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau misalnya ibu dalam keterpurukan, rumah tangga dalam kesusahan dan kebingungan, tidak ada tempat untuk mengadu, orang tua sudah tidak ada, bapak sudah tidak ada, kalaupun ada tidak bisa mungkin untuk berbicara dan lain sebagainya, mohon sama Allah. Kalau misalnya suaminya keras, mohon aja dengan asma Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, Haidat yang maha halus, maha lembut. Minta sama Allah lembutkan hati suaminya. Ya. Kalau seandainya kita kesulitan dalam mencari nafkah, rezekinya agak serat dan lain sebagainya, kita sebut asma Allah dalam Asmaul Husna. Misalnya ya Fatah, ya Razak, ya Fatah, ya Razak, Haidat yang maha membukakan, Haidat yang mengasih rezeki, bukakanlah pintu rezeki untuk kami dan keluarga. Sebetulnya banyak doa-doanya. Kalau menurut saya sering menyampaikan ada doa yang harus dilazimkan, mudawamah. Kalau misalnya Pak Mata biasanya bismillah, ya bismillah yang jadi dawam. Kalau misalnya biasanya baca tasbih, ya udah tasbih yang jadi dawam. Kalau misalnya baca bapaknya baca ya Latif, silakan. Apapun yang bisa dijadikan amalan yang rutin kita. Misalnya Pak Haji Kamso biasanya saya bacanya Fatihah 313 setiap hari. Ya silakan dawam. Nah kan sebetulnya kalau doa itu yang dicintai oleh Rasul itu bukan banyaknya, tapi jawabnya terus menerus. Ya udah bicara sana cuma bismillah aja. Kalau guru saya sering mengingatkan baca habis sholat subuh atau kalau waktunya dulu ya setelah sholat fajar menjelang sholat subuh, yang pertama tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100. Kalau misalnya nggak keburu di sholat subuh aja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Yang kedua, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta 100. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta 100. Dakwah terus itu. Jangan ini untuk apa? Ini bedanya apa? Gak usah nanya faedah. Itu kan cuma memuji Allah Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala puji untuknya. Astagfirullah. Mohon ampun. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Haidat yang maha hidup, Haidat yang maha berdiri sendiri, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Itu. Aduh Pak Ustaz, saya mah waktunya nggak ada. Suatu ketika namanya rumah tangga, siapapun itu, mau kiai, mau ustadz, mau orang biasa, mau pejabat, apapun itu, pasti yang namanya rumah tangga nggak selamanya mulus. Kalau Bapak hitung nih, sebulan pasti ada cekcoknya. Dalam sebulan itu pasti ada salah pahamnya. Dalam sebulan itu dipikirkan lagi masalah itu, sebetulnya yang jadi cekcok itu bukan masalah besar apa. Awalnya cuma kecil, bisa jadi cuma bercanda, jadi besar. Nah, ketika kita punya masalah besar apapun itu, pikiran, hati, syukur-syukur di mulut juga, udah lapatkan aja. Hasbiyallah.
hasbiyallah. Enggak, ini Ustaz hasbunallah di wakil ma'mula di manasir la haula wala quwwata illa billah. Itu lebih bagus. Cuman di antaranya kita dikasih yang ringan, pengennya yang panjang. Dan hasbiyallah, cukup Allah, cukup Allah. Biarkanlah semua masalah itu biar Allah yang menyelesaikan. Karena apa? Sebaik-baiknya penyelesaian masalah kita, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat, apalagi urusan rumah tangga, hanya Allah Subhanahu. Makanya ada sakinah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sakinah itu seperti hidayah. Hidayah itu petunjuk. Innallaha innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan memberikan hidayah kepada siapapun meskipun orang itu engkau cintai, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sakinah juga anugerah dari Allah. Makanya karena anugerah kita enggak tahu senantiasa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika rumah tangga kita sudah sakinah, sudah ayat, tenang, insya Allah itu efeknya akan ada mawaddah warahmah. Mawaddah biasanya timbulnya di 10 tahun pertama saja asik-asiknya, tapi ketika sudah mulai perubahan fisiknya sudah berubah, ya kan, asalnya dipuji-puji semuanya serba berubah. Masa gara-gara kita melihat penampilan orang lain berbeda kan gitu? Biasanya kalau sudah seperti Pak Adi ini adanya rahmat, sayang, ya kan? Kenapa? Ketika akan melakukan sesuatu bukan hanya diri kita yang dipikirkan, efek ke depannya anak kita. Karena kalau pasangan kita ada istilah mantan istri, ada istilah mantan suami, nggak ada istilah mantan anak. Karena biasanya kalau kita terjadi permasalahan di rumah tangga, selalu yang jadi korban itu adalah apalagi sampai bercerai. Jangan sampai tergoda dengan hasutannya iblis. Coba kalau saya istrinya si A, coba kalau nikahnya sama si B. Itu ketika ada pikiran itu, iblis itu senantiasa mengolah pikirannya. Kenikmatan, kesenangan, bahagia. Perempuan itu coba kalau nikahnya masih sana. Nah, ketika udah terkena iblis, biasanya ada momentum ketemu dan biasanya terjadi perasaan auzubillah. Kenyataannya Pak, apa yang kita bayangkan tidak seindah apa yang ada dalam kenyataan. Berapapun kali Bapak ganti istri mengharapkan yang lebih baik, bisa jadi istri yang baru itu bisa lebih parah daripada istri yang pertama. Sebelum Bapak dapatkan saja pemikiran yang begitu akan yang baik-baik, sama Pak. Masalah rumah tangga itu hampir jadi sama. Makanya Rasulullah sering mengingatkan, ad-dunya darul bala, dunia ini tempatnya cobaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu general, umum, tidak menyebut si A, si B secara keseluruhan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini jadi bekal kita sehingga rumah tangga kita benar-benar menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ketika ada permasalahan hidup dalam keluarga kita, sebaik-baiknya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya mohon penyelesaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menengadahkan harapan kita kepada orang lain. Karena apa? Ketika kita berharap penyelesaian pada orang, yang didapatkan bukan kesenangan, bukan kebahagiaan, tapi kadang-kadang kecewa. Ketika sudah ada kecewa. Nah, hadirin rahimakumullah. Dulu mungkin maaf ya, di daerah-daerah ada yang nikah sampai 4 kali, ada 7 kali. Bahkan di Banten ada yang laki-laki nikahnya itu sampai 37 kali, Pak. Nikah model apa ya, gitu ya? Ada yang cuma 3 minggu, ada yang 2 hari. Mayoritas saya itu katanya dari 37 itu 80%-nya perawan, Pak. Kenapa? Karena itu nikah di bawah tangan, nikah siri sah secara agama, nggak tercatat di negara. Makanya hati-hati kalau punya anak-anak gadis. Punya anak-anak gadis harus jelas-jelas ditanya dulu statusnya suaminya, calon suami itu seperti apa. Karena kalau saya yakin kalau di kota muda aman. Kalau di daerah-daerah, apalagi sekarang, maaf, bawa kendaraan roda 4 saja. Padahal mau itu rental, padahal punya temennya.
Kadang-kadang maaf di orang daerah sepelosok itu bisa tergoda, ketipu. Abang kerjanya di mana? Oh saya di BCA. 4 bulan, kan mikir kok 4 bulan karena mertuanya 4 bulan kok nggak kerja. Ternyata dia pengen datang ke Jakarta. Bener, Mak tempat kerjanya di mana tuh BCA? BCA-nya bahasa Sunda, bangunan canangus, kerja bangunan kan begitu. Nah, ini ketipu. Banyak orang-orang yang oknum-oknum kayak begitu. Yang paling penting orang Islam itu jangan sampai ada orang yang ngaku-ngaku masuk Islam. Ada perempuan yang hati-hati. Karena kalau seandainya maaf dia mualafnya karena mau nikah bahaya. Kalau misalnya dia mualafnya benar-benar karena keyakinan, insya Allah bisa lebih baik. Tapi kalau karena cuma nikah doang, suatu ketika justru anak kita dan cucu kita bisa dibawa. Makanya harus berhati-hati. Makanya daripada si Robert bawa bibir, mendingan si Udin bawa sepeda. Tapi soalnya kuat, kan? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pada malam ini, mari kita sama-sama berdoa yang umum untuk kita, yang khusus kepada yang sedang berulang tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu sahabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna wa qawmi kafirin. Allahumma shalli Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighna biha syarqiyya min jamil khairat fil hayat wa ba'da mamatina ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, di malam ini kami berkumpul di masjid ini, kami panjatkan puji dan syukur kehadiran-Mu ya Rabb. Alhamdulillah, di antara kami mayoritas kami sudah berumah tangga. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lancarkanlah pekerjaan kami, lancarkan rezeki kami, lancarkan rezeki kami bagaikan hujan lebat ya Rabb. Apabila rezeki kami masih Kau simpan di atas langit, turunkanlah. Apabila rezeki kami masih Kau simpan di perut bumi, keluarkanlah. Apabila rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Apabila rezeki kami susah mencarinya, mudahkanlah. Apabila rezeki kami berhawa panas, berkahkanlah. Apabila rezeki kami ada yang haram, halalkanlah ya Rabb. Jadikanlah rezeki yang telah Kau berikan kepada kami menjadi sarana keluarga kami untuk taat kepada-Mu ya Rabb, untuk berbakti kepada-Mu ya Rabb, untuk kemaslahatan umat ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikan rumah tangga kami sebagai contoh untuk orang-orang sekeliling kami, terutama kepada keluarga kami, contoh untuk adik-adik kami, contoh untuk kakak-kakak kami, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah ya Rabb, apabila di antara kami yang hadir punya cucu, bahkan ada yang sudah punya anak, jadikanlah anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, berguna bagi bangsa dan negara. Ya Allah ya Rabb, dalam kehidupan kami berumah tangga senantiasa ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Selesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan solusi yang terbaik dari ya Rabb. Kepada siapa lagi kami akan meminta, kepada siapa lagi kami memohon kecuali kepada Allah. Engkau lah sebaik-baiknya yang memberikan pertolongan kepada kami. Ya Allah ya Rabb, di malam ini kami berdoa, kami mohon kepada-Mu Ibu dia Asri Werningrum binti Sumat, panjangkanlah umurnya dalam taat ibadah kepada-Mu, lancarkan pekerjaan dan rezekinya. Perbanyaklah orang-orang yang senantiasa mencintai dan menyayanginya. Jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Jadikanlah anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Ya Allah, hindarkanlah dari kami, dari setiap orang yang berniat jahat dan zalim terhadap kami. Dan apabila di antara kami ada yang sudah cukup berumah tangga tapi belum mempunyai pasangan hidup, berilah pasangan hidup yang terbaik di sisi-Mu. Apabila di antara kami yang hadir ada yang sudah bertahun-tahun berumah tangga belum mempunyai keturunan, berilah keturunan yang soleh dan solehah. Apabila di antara kami
atau keluarga kami atau saudara kami yang sedang sakit pada saat ini, seberat apapun sakitnya, sembuhkanlah penyakitnya, jadikanlah penyakit sebagai kiparat untuk menghapus dosa-dosanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asqim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.